Siapa yang kasih hidup? Siapa yang punya hidup? Siapa yang punya segalanya? Ya itu baru tahu, belum kenal. Baru tahu Allah yang ngasih hidup. Tahu Allah yang punya segala-galanya. Tahu Allah yang maha kuat. Tahu Allah yang maha bisa. Tahu Allah yang ngasih rezeki. Tahu. Pertanyaan saya, kenal atau belum? Contoh, saya kenal, misal ya, saya kenal orang terkaya di dunia. Saya, misal, ini cuma misal. Saya kenal orang terkaya di dunia, dan orang terkaya di dunia kenal sama saya. Kenal. Kebetulan saya butuh uang 200 miliar, tapi saya kenal orang terkaya di dunia. Saya nyantai atau bingung? Santai ya? Walaupun nggak punya duit, santai kan? Oh, kenalan saya orang terkaya di dunia. Dia baik sama saya juga baik sama dia. Dan dia pernah nawarin, Habib, Ustadz, Kiai, guru, kawan, kalau butuh duit ngomong. Ya saya tinggal ngomong, Mas, aku butuh 200 miliar. Oh santai, buat orang terkaya di dunia loh, bukan di Indonesia. Kecil, tenang hati saya walaupun nggak punya duit. Gara-gara punya kenalan orang terkaya di dunia. Anda mau buat SIM, kurang paham tata caranya, kurang paham prosedurnya, tapi kenal Pak Kapolsek, kenal Pak Kapolsek, kira-kira ditolong atau nggak ditolong? Dibantu atau nggak dibantu? Sehingga ketika mau buat SIM ya nyantai saja. Oh saya punya teman Pak Kapolsek, nanti saya diajari, prosedurnya seperti apa. Nggak galau, nggak bingung, tenang. Mau buat KTP, tapi ternyata punya kenalan Pak Camat, bukan lagi lurah, Pak Camat. Kemudian RT RW kenal akrab, lurah kenal banget. Mau buat KTP, nyantai. Dah, nanti tinggal minta tolong sama Pak RT, Pak RW. Insya Allah diurus selesai. Betul begitu? Sekarang saya mau nanya, yang maha kaya siapa? Yakin? Ya kalau nggak yakin berarti kufur. Harus yakin. Yang maha kaya siapa? Allah. Bukan orang terkaya loh. Yang maha kaya. Yang maha baik siapa? Yang maha dermawan siapa? Yang maha bisa siapa? Yang maha kuat siapa? Yang suka ngeluh nggak punya uang siapa? Iya, yang suka ngeluh hidup kok susah siapa? Berarti manusianya kenal nggak sama Allah? Enggak, tahu tapi belum kenal. Kalau kenal, tenang. Nggak punya duit, nggak punya, jawabannya nyantai. Lah memang manusia itu miskin kok. Yang kaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kenal Allah, makanya saya mau minta sama Allah. Saya mau minta sama Allah. Kenapa kamu minta sama Allah? Nah, yang punya cuman Allah, yang bisa cuman Allah, yang dermawan hanya Allah. Dan Allahnya bukan lagi nawarin, tapi Allahnya perintahkan. Allahnya perintahkan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku jawab permintaan kalian. Hebatnya kita ini suruh tinggal ngucap, hati pengen, lidah ngucap, tapi sayangnya kita nggak ngucap, banyak mikir. Apa ya Isa ya? Mana mungkin sih? Oh apa ya, masa? Oh beda dengan iblis. Iblis itu jelas terkutuk, diusir dari rahmat. Tapi ketika iblis itu diusir dari rahmat, dikutuk, iblis masih berani minta. Iblis berani minta. Kenapa? Sejelek-jeleknya iblis kenal Allah. Iblis kenal Allah. Kenal apa? Allah maha kuasa, Allah maha bisa, Allah maha. Makanya iblis berani minta walaupun dilaknat. Berani minta walaupun dilaknat. Iblis minta, ya Allah, tolong jangan hancurkan saya sekarang, jangan binasakan saya sekarang, tolong diberi penundaan batas waktu, ya alias diundur dulu, ya eksekusinya diundur.
tunggu kiamat datang, ya semua orang dibawa ke neraka, udah sampai situ saja. Saya sampai tibanya hari kiamat, tolong ya Allah, iblis yang kurang ajar, iblis yang durhaka, iblis yang sombong, minta dikasih sama Allah Ta'ala. Kenapa dikasih? Karena iblis paham dan kenal Allah Maha memberi. Sementara kita yang iman, sholat, puasa, zakat, yang haji ya haji, yang zikir ya zikir, taat lah, sama Allah kok kurang yakin ya. Sama Allah kurang percaya. Iblis saja percaya, ini yang iman kok kurang percaya. Mau minta kebanyakan mikir. Contoh, suaminya bejat kelas berat, insya Allah nggak terjadi. Amin. Ya, insya Allah suaminya baik-baik semua. Amin. Ini suaminya bejat, mikir, tidak mungkin dia bisa berubah. Tidak mungkin dia bisa jadi baik. Tidak mungkin dia bisa jadi orang yang benar. Tidak mungkin. Berarti Tuhannya dia atau Allah? Kalau dia ngomong tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, Tuhannya dia atau Allah? Dia, bukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang ngomong tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa, berarti orang itu sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya jawabannya begini, insya Allah suamiku akan berubah, insya Allah istriku bisa berubah, meskipun kenyataannya susah, tapi insya Allah bisa berubah, karena yang maha kuasa Allah. Langsung angkat tangan minta, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Itu syarat hidup nikmat. Nomor satu harus kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat hidup gak enak itu gak kenal Allah. Makanya walaupun lidahnya zikir, hati gak tenang. Lidahnya istighfar bolak-balik, hati gak tenang. Lidahnya sholawat ribuan kali, hati gak tenang. Kenapa? Akhirnya protes sama Habib, protes sama Kiai, protes sama Ustadz. Katanya kalau saya banyak zikir nanti hati saya tenang. Katanya kalau banyak sholawat saya tenang. Padahal ayatnya juga udah ngomong, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bukan minum obat, bukan A sampai Z, tapi zikrullah. Dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Dengan zikir sama Allah. Ingat loh ya, zikir kepada Allah. Zikir artinya ingat. Hati tenang kalau ingat Allah. Pertanyaan saya, kita itu kalau lagi banyak hutang ingatnya Allah atau ingat duit? Seharusnya ingat Allah, tapi ingatnya Allah atau duit? Duitku gak cukup, kerjaanku gak memadai, penghasilanku minim, pasar lagi sepi, betul ya? Hasilnya sumpek atau tenang? Sumpek. Bahkan ada yang zikrullah, zikirnya itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, berharap minta sama Allah biar hutangnya lunas, astagfirullah, astagfirullah, biar hutangnya lunas, tapi pikirannya duit gak cukup, astagfirullah, duit gak cukup, astagfirullah, pekerjaan tidak memadai, astagfirullah, pasar sepi, astagfirullah, aset gak punya, astagfirullah. Ini zikrullah atau zikir aset? Zikir aset. Zikrullah atau zikir penghasilan? Zikir penghasilan. Makanya semakin tenang atau semakin gelisah? Semakin gelisah. Kenapa? Lisan sudah benar, hati sama pikir belum betul. Itu belum berzikir namanya. Baru membaca kalimat zikir. Pahala dapat karena lisan mengucapkan yang baik. Manfaat dapat tapi nggak besar. Tapi begitu hatinya ingat sama Allah, selesai. Ya, hatinya ingat sama Allah, selesai. Mas agak kasih jalan. Jazakumullah khairan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini ada orang yang baca sholawat, bagus atau nggak bagus? Sangat bagus. Sholawat sebanyak mungkin, bagusnya luar biasa. Tapi dia sholawat nggak paham. Sholawat itu artinya minta sama Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu minta sama Allah, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ya Allah, tolong kamu bersolawat.
Ya Allah, tolong kamu berikan salam. Ya Allah. Lah ini baca sholawat tapi nggak manggil Allah, ngelamun saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Utang lunas, utang lunas, utang lunas. Ini sholawat atau mikir utang? Mikir utang. Jadi nggak tenang. Beda kalau orang mau hutang lunas tapi bersolawat. Dia nyantai. Saya minta sama Allah berkat sholawat, hutang saya lunas. Jadi teriakannya Allahumma, Allahumma, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Allahnya yang dia ingat. Nah itu kalau orang kenal Allah tenang. Karena dia ingat, oh yang bisa menyelesaikan masalah saya hanya Allah. Oh yang bisa bantu saya hanya Allah. Oh yang bisa kasih saya hanya Allah. Oh semua ini miliknya Allah. Yang bisa bolak-balikan hati Allah. Sekarang suami saya, istri saya begini. Yang bisa rubah hatinya hanya Allah. Yang kuasa hanya Allah. Yang tadinya kafir berubah jadi muslim juga banyak. Yang tadinya bejat jadi ahli taat juga banyak. Lah ini suamiku nggak sebejat-bejat itu, istriku nggak sebejat-bejat itu, insya Allah dirubah menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janji Allah, barang siapa a'rada an dzikri, berpaling dari ingat sama aku, yang diingat cuma duit, yang diingat pangkat, yang diingat jabatan, yang diingat kolega, yang diingat teman, yang diingat itu macam-macam, bukan Allah an dzikri, bukan ingat sama Allah, tapi macam-macam selain Allah yang diingat, maka janji Allah, aku akan jadikan kehidupannya serba sempit, serba gak enak, hatinya jadi sempit. Kalau udah hati sempit, rumah luas jadi sempit, mobil enak jadi gak enak, istri cantik jadi gak menyenangkan, suami tampan jadi menyebalkan. Itu kalau udah hatinya sempit. Tapi kalau hatinya lapang, suami jelek ya tetap jelek. Iya, suami jelek ya tetap jelek, tapi lihatnya cinta sayang. Jadi di matanya dia itu berubah jadi menyenangkan. Orang lain melihatnya sakno ya, kesian ya, istrinya cantik, suaminya kok jelek begitu, kok mau gitu kan ya. Ternyata istrinya merasakan nikmat dalam hati yang luar biasa. Kalau lihat suaminya wadem, lihat Habib Novel yang ganteng biasa-biasa saja. Kenapa? Milik orang lain. Ini milikku, suamiku. Adem hatinya. Kenapa begitu? Karena hatinya jembar, hatinya lapang, hatinya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu setan bisikan, suamimu jelek loh, tetanggamu ganteng. Jawabannya, suamiku lagi dalam modus penyamaran. Itu kan cuman pakaian. Ini kan cuman pakaian yang gampang rosek, kena rusak, kena paku rusak, kena peniti rusak, kena batu rusak, masuk tanah hilang, pakaiannya hilang. Nah aslinya mana? Kalau kamu pengen tahu penampakan asli suamiku, nanti di surga aku tunjukkan. Mati Yosef, kamu mati dulu, nanti masuk surga insya Allah ketemu suamiku kelihatan gantengnya luar biasa. Makanya nggak ada doa bercermin Allahumma sebagaimana engkau jadikan wajahku jelek maka jadikan hatiku bagus, nggak ada. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah sebagaimana engkau jadikan penampilan fisikku ini baik, jadikan penampilan batinku juga baik. Nggak ada manusia jelek, nggak ada, semuanya bagus. Cuman pakaiannya nih pakaian penyamaran. Ada yang tampaknya begitu, namanya juga orangnya nyamar, tergantung nasib suruh nyamar jadi apa. Kurang lebih seperti itu. Kalau hatinya lapang dengan ingat Allah, hatilah lapang. Gak ingat Allah, hati sempit. Yang bilang siapa? Bukan saya, yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala.